Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahzan Ahmad dari kelas PKOD NIM 19602244056. Di sini saya akan mencoba menjelaskan inovasi pendidikan untuk Indonesia. Mengapa penting mempelajari psikologi pendidikan? Penting bagi calon pendidik atau guru untuk mempelajari psikologi pendidikan, karena di dalam psikologi pendidikan banyak sekali membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan manusia. Salah satunya kita bisa memahami karakteristik setiap orang yang berbeda-beda untuk mencari solusi permasalahan yang sedang dihadapi, serta memberikan penjelasan bahwa anak sedang dalam kondisi belajar yang baik maupun tidak baik. Di sini saya akan mencoba menyebutkan perubahan-perubahan dari anak. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan transmigrasi dari konstitusi fisik atau keadaan tubuh atau keadaan jasmaniah yang dalam proses aktif secara berkesinambungan. Dalam hasil pertumbuhan terdapat bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak, seperti tinggi badan, berat badan, dan kekuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan perkembangan yaitu merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif yang berkaitan dengan fungsi-fungsi psikis atau kejiwaan. Yang kedua, siklus remaja dan perkembangannya. Pada masa remaja adalah suatu stadium dalam siklus perkembangan anak. Rentang usia masa remaja berada dalam usia 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita, dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Teori belajar behavioristik. Teori belajar ini adalah salah satu aliran psikologi. Menurut teori ini, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi stimulus dan respon. Teori ini memandang bahwa belajar adalah mengubah tingkah laku dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Yang keempat, teori belajar kognitif. Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori ini mengatakan belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, berbeda dengan teori behavioristik, melainkan tingkah laku seseorang oleh persepsi serta pemahaman situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaannya. Yang kelima, teori belajar humanistik. Konsep teori ini yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan dirinya. Artinya, manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk ditetapkan dalam lingkungannya. Teori ini menekankan kognitif dan afektif memengaruhi proses. Kognitif adalah aspek penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan afektivitas adalah aspek sikap yang keduanya perlu dikembangkan dalam setiap individu. Proses pembelajaran ini perlu adanya motivasi dalam diri sendiri maupun dari guru. Yang keenam, teori belajar dari Ki Hajar Dewantara. Konsep dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai sistem Among yaitu 1. Ing ngarsa sung tulodo, berarti guru sebagai pemimpin berdiri di depan untuk memberi teladan kepada anak didiknya. Yang kedua, ing madya mangun karsa, yang berarti bahwa seorang pemimpin ketika berada di tengah harus mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi pada anak didik. Yang ketiga, tutwuri handayani, yang berarti bahwa seseorang pemimpin berada di belakang mengikuti dan mengarahkan anak didiknya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Yang ketujuh, dari lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar
yang mendapat pengaruh dari luar terhadap berlangsungnya kegiatan tersebut. Lingkungan yang merupakan sumber belajar memiliki pengaruh dalam proses pembelajaran. Terdapat macam-macam lingkungan belajar, yaitu 1. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik meliputi sarana dan prasarana, pencahayaan, pengudaraan, pewarnaan, alat, media belajar, panjang, serta penataannya. Yang kedua, lingkungan sosial merupakan pola interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan non-sosial. Lingkungan non-sosial meliputi gedung sekolah dan letaknya, ruang tempat tinggal siswa, alat-alat belajar, keadaan belajar dan waktu belajar, serta media massa, terutama TV. Yang kedelapan adalah motivasi belajar. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri sendiri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi belajar terdapat faktor internal, kesadaran dari diri dalam sendiri, dan eksternal, pengaruh dari luar. Yang kesembilan adalah evaluasi belajar. Secara umum, definisi evaluasi adalah suatu proses dalam mendapatkan informasi serta menyeluruh serta berkesinambungan mengenai proses serta hasil dari sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar dalam penentuan lebih lanjut. Dan yang terakhir atau yang ke-10, diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu proses upaya untuk memahami jenis dan karakteristik kesulitan belajar dengan berbagai informasi sehingga mudah dalam pengambilan kesimpulan. Yaitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.